Sebuah rumah megah di jantung kota Surabaya menyimpan rahasia kelam perjanjian darah yang tak pernah ditepati. Ketika sekelompok pembuat konten horor mencoba menjelajahinya, mereka tak sadar bahwa kamera mereka sedang merekam lebih dari sekadar kegelapan. Satu persatu mulai menghilang dan hanya suara-suara dari balik dinding yang tersisa. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah Darmo? Dan mengapa video itu bisa tayang setelah semua hilang? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Jalanan menuju kawasan elit di Darmo, Surabaya, sunyi senyap malam itu. Bulan nyaris tertutup awan kelabu, menciptakan siluet samar pepohonan yang meliuk seperti tangan-tangan setan. Hanya suara gemerisik daun kering dan desiran angin malam yang seperti berbisik dalam bahasa yang tak dikenali. Di ujung jalan berdirilah rumah megah dengan pilar-pilar tinggi bak istana kolonial. Gerbang besi yang sudah berkarat menunggu, menganga seperti mulut monster yang lapar. Rumah itu berdiri dengan angkuh meski sudah ditelan waktu. Rumah itu tampak kosong, namun tetap menyisakan aura keangkuhan. Itulah rumah Darmo, rumah yang konon dibangun dengan kekayaan dari hasil pesugihan. Rumah yang lebih dikenal karena kutukannya daripada kemewahannya. Konon, rumah itu dulunya dibangun oleh keluarga kaya raya keturunan Belanda Tionghoa yang memiliki banyak usaha dari bisnis pelayaran, perkebunan, dan perdagangan emas. Namun, kekayaan itu bukan hasil kerja keras, melainkan hasil dari pesugihan hitam. Perjanjiannya sederhana namun mengerikan. Satu tumbal nyawa setiap tahun selama garis darah Tanubrata masih hidup dan menikmati kekayaan itu. Selama puluhan tahun, ritual itu dijalankan. Anak kecil, pelayan, bahkan keluarga jauh menghilang tanpa jejak. Tapi segalanya berubah saat Elina Tanubrata, putri bungsu keluarga, jatuh cinta dengan pria biasa. Ia menolak meneruskan ritual tumbal. Ia ingin hidup normal. Ia ingin bebas. Keluarga itu dikabarkan mengingkari perjanjian. Malam saat ritual ditolak, semua penghuni rumah hilang tanpa bekas. Tak ada darah, tak ada tanda, tak ada satupun yang ditemukan. Yang tersisa hanyalah rumah megah yang perlahan-lahan membusuk oleh waktu dan menjadi tempat berkembangnya cerita-cerita kelam. Hanya bisikan dari tetangga yang melihat lampu rumah menyala terang di tengah malam dan mendengar suara tangisan dan tawa bercampur dalam satu harmoni mengerikan. Tak ada yang berani mengusik mah itu. Sampai kemudian, sebuah tim pembuat konten horor dari Jakarta memutuskan untuk datang ke Surabaya dan mengeksplorasi rumah tersebut, menjadikan rumah itu lokasi syuting mereka berikutnya. Dimas, sutradara, Nadine, host, Reza, kameramen, Fajar, editor, dan Rini, peneliti konten sekaligus seorang indigo yang dikenal peka, merasa mereka menemukan emas. Apa kalian sadar, kata Rini saat di perjalanan, tidak ada satupun paranormal terkenal yang mau masuk ke rumah Darmo. Mereka bilang, rumah ini tidak bisa dibersihkan. Dimas terkekeh sinis. Mereka hanya takut kehilangan nama kalau nggak bisa membersihkan. Ini kesempatan kita. Dimas bersemangat. Ini bisa jadi video viral. Banyak yang belum berani benar-benar masuk dan eksplor tengah malam. Rini yang sejak awal enggan mencoba memperingatkan, ini bukan tempat biasa. Rumah Darmo bukan hanya angker, tapi tempat ini menghisap nyawa. Ada perjanjian lama yang belum selesai di sana. Dimas hanya tertawa. Itu bagus. Semakin seram, semakin banyak penonton. Tepat pukul 00.00, mobil mereka berhenti di depan rumah Darmo. Kabut tipis turun dari langit seperti selimut kematian. Udara terasa berat. Angin mendadak berhenti. Burung hantu di kejauhan melolong aneh, seperti
menangisi sesuatu. Saat Rini turun dari mobil, ia langsung gemetar. Dia merasakan sesuatu. "Jangan masuk," gumamnya. Wajahnya pucat pasi. Tapi Dimas sudah mendorong gerbang besi itu. Gerbang besi berderit keras saat dibuka. Mereka masuk, satu persatu, dengan kamera menyala. Rumah itu, meski tua dan penuh lumut, tetap menampakkan sisa kemewahan masa lalu. Tetap menyimpan aura keangkuhan. Lantai marmer berlumut, langit-langit tinggi menjulang, dan tangga spiral dari kayu jati masih berdiri kokoh. Tapi hawa di dalamnya dingin. Bukan karena cuaca, melainkan sesuatu yang menekan dari dalam. Terasa seperti kerangka tulang belulang, menunggu untuk runtuh. Setelah sekitar 30 menit syuting, Nadine masuk ke kamar utama di lantai 2. Di sana, ia menemukan sebuah cermin besar dengan bingkai emas yang mulai menghitam. Tapi bayangannya di dalam cermin berbeda. Tiba-tiba, wajahnya berubah pucat. Ia melihat bayangan dalam cermin. Saat ia menoleh, ia berkata pelan, "Siapa yang berdiri di belakangku?" Reza menyorot kamera. Tak ada apa-apa. Tapi ketika Nadine menyentuh permukaan cermin, ia terkejut. Kaca cermin retak sendiri dan potongan kecil melukai dahi Nadine. Wajahnya berdarah. Darahnya menetes dan mengalir ke lantai, lalu menyusuri retakan seperti dialiri oleh niat jahat. Nadine mundur, matanya tak lepas dari bayangan di cermin. Tiba-tiba, dari lemari tertutup, boneka porselen jatuh. Dari sudut ruangan, terdengar suara ketawa kecil anak-anak. Seperti anak kecil yang tertahan nafasnya. Rini bergetar. Itu suara tumbal pertama. Anak perempuan. Ia masih di sini. Dimas masih berpura-pura tenang, namun wajahnya mulai pucat. "Kita lanjut rekam, jangan berhenti." Mereka pindah ke ruang tengah. Di sana lukisan besar keluarga Tanubrata masih tergantung, wajah-wajahnya kabur. Namun sorot mata pada lukisan terasa seolah mengikuti mereka kemanapun bergerak. Mata mereka kosong, tapi terasa menatap ke dalam jiwa. Rini memperhatikan lukisan itu lama, lalu berkata, "Lukisan ini hidup, mereka terjebak di dalamnya." Rini mendekat, dan tiba-tiba salah satu wajah dalam lukisan berubah menjadi wajah Nadine. "Ritual sudah dimulai," bisik Rini. Mereka memilih. Pukul 2 pagi, mereka mendengar pintu besar di bawah terbuka sendiri. Angin dingin menyapu masuk. Dari jendela yang tertutup, lampu gantung di langit-langit bergoyang sendiri. Rini mendadak kejang. Tubuhnya kaku. Suaranya berubah menjadi parau, mata putih, dan bergumam. "Kami menunggu tumbal baru. Kalian datang sendiri. Kalian akan menggantikannya. Kalian akan tinggal selamanya." Dimas panik, tapi tetap merekam. Ia percaya ini bisa dibuat dramatis. Nadine menangis. Fajar membaca doa sebisanya. Tapi tubuh Rini mulai melayang beberapa sentimeter dari lantai. Dan suara-suara mulai bergema dari seluruh penjuru rumah. Reza yang paling rasional akhirnya berkata, "Kita harus pergi. Sekarang." Mereka mencoba lari. Tapi ketika mereka menuju pintu keluar, rumah itu berubah bentuk. Lorong memanjang dan mengarah ke tempat yang sama. Dinding bergerak, tangga berputar, tak menentu. Waktu berhenti. Jam tangan mereka mati. Ponsel tidak berfungsi. Di luar, bulan tetap tak bergerak. Dimas memutar-mutar gagang pintu. Tapi yang ia pegang sekarang bukan gagang pintu, melainkan tangan manusia yang membusuk, mencengkeram balik, dan menariknya ke dinding yang hidup. Ia menjerit keras, lalu menghilang dalam sekejap, seperti ditelan rumah itu. Tak ada jejak, hanya bau busuk yang tersisa. Mereka terperangkap. Rini yang sadar dari kerasukan, menangis sambil menatap langit-langit. Dimas ditukar. Ia yang paling sombong. Ia yang paling duluan diambil. Tinggal 4 orang. Reza, Fajar, Rini, dan Nadine. Mereka bersembunyi di ruang bawah tanah, berharap bisa bertahan hingga fajar. Di ruangan itu, mereka menemukan ruang ritual. Dindingnya penuh tulisan kuno, dan ada altar
dengan darah yang sudah mengering. Di tengahnya ada buku tua dari kulit manusia. Saat dibuka, nama-nama tertulis dengan tinta merah. Beberapa nama memudar. Di situ tertulis nama-nama Willem Tanubrata, Clara Tanubrata, Elina Tanubrata. Dan yang paling bawah tertulis Reza, Nadine, Rini, Fajar, Dimas. Nama Dimas tercoret dengan tinta darah. Nenek moyangnya Clara Tanubrata, kata Rini. Dialah yang membuat perjanjian pertama. Ia mengorbankan anak pertamanya agar kaya. Dan mereka terus melanjutkannya. Sampai Elina, putri bungsu, menolak. Reza membaca bagian terakhir buku. Barang siapa mengingkari perjanjian, seluruh darahnya akan dikutuk, akan hidup abadi dalam penderitaan, tidak akan menemukan damai hingga tumbal pengganti datang secara sukarela. Siapa yang menjadi tumbal akan diberi tempat, di balik cermin, di dalam lukisan, di bawah tanah. Satu persatu akan jadi tumbal. Fajar mencoba kabur. Ia lari menaiki tangga, tapi sesosok tangan mencengkeram kakinya dan menariknya ke dalam tembok. Jeritannya hilang dalam sekejap. Tubuhnya terguling dan ditelan lantai seperti lumpur hidup. Nadine menjerit. Reza sambil menggenggam tangannya berdoa. Tersisa 3. Rini, Reza, dan Nadine. Mereka membaca mantra penutup dari buku itu, berharap bisa memutus kutukan. Tapi bacaan itu tidak lengkap. Rini berhenti. Rini menatap mereka semua. Kita datang ke sini bukan hanya untuk rekam-rekam. Kita adalah pengganti itu. Kita dipanggil. Nadine berteriak, "Aku tidak ingin mati di sini." Namun, suara dari atas mulai terdengar. Langkah kaki, bisikan, lolongan kesakitan. Satu persatu, hantu-hantu yang dulunya tumbal mulai turun ke ruang bawah tanah. Ada yang wajahnya terbakar, ada anak kecil tanpa kepala, dan seorang wanita dengan perut menganga. Rini dengan tatapan kosong berkata, "Pelan, aku mengerti sekarang. Rumah ini tak bisa ditutup tanpa tumbal. Harus ada yang tinggal di sini, yang menjaga gerbang antara dunia mereka dan dunia kita. Jika tidak, roh-roh ini akan keluar dan membunuh banyak orang." Ia menatap Nadine dan Reza. Dengan tenang, "Aku adalah jembatan. Mereka tak akan pergi sampai seseorang menjadi penjaga baru. Aku akan jadi itu. Aku yang akan tinggal. Kalian harus pergi." Nadine menangis. "Rini, jangan. Kita bisa cari cara lain." Sudah terlambat. Rini berjalan ke tengah altar. Ia membaca baris terakhir mantra, dan dalam sekejap, lantai di bawahnya terbuka, dan tubuhnya perlahan ditelan tanah hitam, menghilang ke dalam jurang kegelapan. Saat terakhir sebelum ia tenggelam, ia berkata, "Jangan pernah kembali ke sini. Jangan bawa siapapun ke tempat ini lagi. Rumah ini tidak akan pernah penuh, hanya kenyang untuk sementara." Rumah mulai berguncang, tapi tangga menuju luar muncul kembali. Reza dan Nadine berlari, keluar, terengah-engah, hingga akhirnya keluar gerbang. Begitu mereka keluar, gerbang rumah menutup sendiri, dan lampu di dalam rumah menyala untuk pertama kalinya dalam 25 tahun. 2 minggu setelah kejadian itu, kanal YouTube mereka mengunggah video baru berjudul Eksplorasi Terakhir Rumah Darmo. Tapi Reza dan Nadine tidak pernah mengunggah video itu. Dalam video itu, ada rekaman lengkap mereka dari awal sampai akhir. Semua rekaman, termasuk saat Dimas menghilang, Fajar ditarik ke lantai, dan Rini masuk altar. Tapi bagian terakhir tidak pernah direkam oleh mereka. Layar video itu terus bergetar, seperti ada gangguan sinyal, tapi tak pernah benar-benar mati. Bagian terakhir memperlihatkan wajah Rini, duduk di kursi, di ruang tamu, rumah Darmo. Wajah Rini pucat seperti mayat, putih tanpa darah. Matanya kosong, menatap lurus ke kamera. Ruang tamu di belakangnya kini tampak lebih gelap, seolah cahaya tak mampu menembus dinding rumah itu lagi. Ia berkata dengan suara yang datar dan lambat, namun jelas, "Rumah ini tidak menakutkan jika kau datang dengan hati bersih, tapi jika kau datang untuk keuntungan, dengan ego,
rumah ini akan menelanmu. Ia tersenyum, senyuman aneh, tidak hangat, tapi penuh kepastian. Kemudian lampu di ruang itu padam dalam sekejap. Layar menjadi hitam. Beberapa detik sunyi, hanya suara denging statis. Tiba-tiba perlahan, kamera menyala kembali. Muncul potongan gambar-gambar cepat. Wajah Dimas yang memutar kepala 180 derajat. Tangan Fajar mencakar lantai meninggalkan jejak darah. Altar terbakar, namun sosok gelap berdiri di tengahnya, tak terpengaruh api. Kamera bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang menyentuhnya. Layar kembali hitam. Tapi sebelum mati total, dalam kegelapan layar, sebuah teks muncul perlahan. Rumah ini tak menginginkan darah. Ia hanya menginginkan kebenaran. Tapi kebenaran itu jarang datang sendirian. Dan dari balik kamera terdengar suara nafas berat. Bukan suara manusia, bukan suara dari dunia ini. Kau yang berikutnya, video berhenti dengan bunyi retakan kaca.